105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program dakwah tuna yang setiap hari Selasanya kita akan melakukan kajian kitab fikih ibadah bersama Ustadz Haji Zulali LC dan dipandu oleh sahabat Sirana Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Jadi keluarga Sip ya yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi di WhatsApp kita di nomor 081264579612 dan juga di Instagram kita di @sipfm. Dan kita sapa dulu nih Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Dan keluarga Sip pasti penasaran nih Ustaz, yang akan kita bahas dan yang akan kita kaji malam hari ini. Dan kalau gitu kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kajian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Keluarga Sip yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali memperbaharui syukur kita kepada Allah SWT, karena Allah juga masih memperbaharui limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa dimudahkan untuk mengkaji ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya, masalah fikih ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya fikih ibadah. Dan alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa masalah toharoh ya, bersuci, dan terakhir kemarin pertemuannya adalah tentang wudu. Alhamdulillah sudah kita kaji hukum berwudu, kemudian fadilah berwudu, kemudian rukun wudu dan sunat wudu. Jadi malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan makruh wudu dan yang membatalkan wudu. Tapi agar nyambung pembelajaran kita, kajian kita malam ini dengan pertemuan sebelumnya, maka kita review sedikit ya tentang rukun dan sunat wudu ya. Jadi pertama rukun wudu, dan kita sudah jelaskan bahwa semua ibadah pasti ada rukun dan ada sunat. Dan selalu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rukun ini tidak pernah banyak ya, tidak pernah susah ya. Yang banyak itu sunat. Nah, dan disinilah keistimewaan agama Islam, di mana agama Islam tidak menyulitkan pemeluknya untuk melakukan suatu ibadah karena rukunnya tidak banyak dan tidak susah ya. Tapi di sisi lain agama Islam membuka peluang seluas-luasnya untuk siapa saja yang ingin menambah amalan, menambah pahala, dengan cara membuka pintu sunat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan siapa yang berkesempatan untuk mengerjakannya maka dia akan mendapatkan tambahan pahala. Nah, kalau rukun memang harus dikerjakan, wajib, kalau tidak tidak diterima atau tidak sah ibadah tersebut. Rukun wudhu cuma 6 ya, kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah niat, dan itu merupakan rukun semua ibadah, harus disertai dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, rukun wudhu itu adalah membasuh wajah, dan itu cukup sekali saja, yang penting semua wajah kena air ya, dibasuh, dan itu merupakan rukun yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai siku, dan itu juga rukunnya yang penting dibasuh. Sekali cukup ya, kalau memang sudah kena air semuanya, dan siku termasuk yang harus dibasuh ya.
Kemudian yang keempat, mengusap sebahagian kepala. Jadi rukunnya mengusap sebahagian kepala. Yang disebut dengan mengusap beda dengan membasuh. Kalau membasuh memang harus dialirkan air, tapi kalau mengusap cukup air di tangan saja dan diusapkan ke sebahagian kepala, itu cukup. Nah, walaupun nanti di sunat wudhu kita akan mempelajari seperti apa sunnahnya atau Rasulullah SAW mengusap kepala beliau ya. Jadi itu rukun yang keempat. Adapun yang kelima, membasuh kaki sampai atau dua kaki sampai mata kaki. Dan itu juga kalau sudah terbasuh dengan sekali basuh, jadi sudah cukup, sudah sampai semua anggota yang harus dibasuh, maka rukunnya sudah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah tertib. Kenapa tertib ini masuk ke dalam rukun? Karena rukun kedua sampai kelima itu diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan memisahkan antara anggota tubuh yang dibasuh dengan yang diusap. Jadi seharusnya kalau tidak dipakai urutan di sini, maka diselesaikan saja dulu semua anggota yang dibasuh, yaitu wajah, tangan dan kaki, baru mengusap kepala. Tapi ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menyelipkan mengusap kepala di antara membasuh tangan dan membasuh kaki. Maka ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan urutan, tertib ya, tertib dalam hal berwudu. Maka inilah 6 rukun wudu yang tidak susah ya. Jadi kalaupun kita mengerjakannya mungkin hanya butuh waktu 1 menit 2 menit ini. Kalau memang kalau niatkan dalam hati, kemudian kita usap wajah sekali, kemudian tangan sekali ya, kemudian kita usap sebagian kepala dan kita basuh ya, kita basuh tangan. Tadi kita basuh wajah, kita basuh tangan, kita usap sebagian kepala, kita basuh kaki. Rasanya ini tidak membutuhkan banyak air dan juga tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, ini sudah terpenuhi rukun wudhu. Tapi di sisi lain, kalau memang waktu kita cukup, air juga cukup, apa salahnya ya kemudian kita menambah pahala ya, memperbanyak pahala kita, karena setiap amal sunat pasti akan mendatangkan pahala. Maka di sini ada sekitar 15 ya, atau bahkan mungkin 16 ya, 16 sunat wudu yang juga sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu membaca bismillah. Jadi baca bismillah, niat di hati kemudian baca bismillah. Kemudian siwak ya, menggosok gigi ya, yang memang sudah dirutinkan oleh Nabi SAW. Bersiwak ini sunnah di setiap kondisi dan keadaan, termasuk ketika berwudu. Kemudian membasuh tangan dulu ya, membasuh 2 telapak tangan sebelum membasuh wajah ya, membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, dan itu sebaiknya sebelum dimasukkan ke dalam air atau bejana atau ke dalam ember gitu atau bak. Jadi kita membasuhnya di luar. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Jadi setelah membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Berikutnya menyilangi jenggot. Kalau memang laki-laki punya jenggot yang lebat, disilangi agar sampai airnya ke wajah. Kemudian menyilangi jari-jari tangan. Demikian juga menyilangi jari-jari kaki. Dan juga sunat berikutnya adalah membasuh anggota tubuh yang dibasuh itu 3 kali 3 kali. Jadi misalnya wajah 3 kali, tadi yang tangan sampai siku 3 kali, terus kaki 3 kali. Tapi kalau mengusap dia tidak disunatkan 3 kali. Jadi yang sunat 3 kali itu hanya yang membasuh saja. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berarti tangan kanan didahulukan dari tangan kiri, kaki kanan didahulukan dari kaki kiri. Itu sunat ya. Juga disunatkan untuk memijit ya, atau menggosok anggota wudhu ya, di samping menyiram juga menggosok disunatkan. Dan disunatkan tidak berhenti berhenti lama di antara menggosok anggota wudhu itu. Jadi lanjutkan ke wudhu berikutnya. Jadi tidak berhenti dulu, bicara-bicara dulu dan sebagainya. Jadi dia lanjut gitu. Malah kalau sudah panjang pula berhentinya, itu tidak sah lagi wudhunya. Intinya wudhunya berlanjut dan tidak berhenti di tengah jalan.
walaupun dengan masa yang sedikit. Kemudian menggosok atau mengusap dua telinga. Nah, ini lanjutan dari mengusap kepala, dilanjutkan dengan mengusap dua telinga. Dan itulah sekaligus. Jadi sebenarnya untuk mengusap ini yang sunat itu adalah diusap seluruh kepala, lanjut ke dua telinga. Dan itu cukup dengan sekali usapan. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Walaupun kalaupun ada yang mengusap sebahagian, kemudian tiga kali, juga tidak bisa kita salahkan, karena memang ada mazhab, atau di mazhab Syafi'i memang ada pendapat seperti itu. Tapi secara umum berdasarkan hadis yang sahih dan berdasarkan yang biasa dikerjakan Nabi, itu adalah Nabi mengusap seluruh kepalanya dari depan ke belakang sampai kemudian lanjut ke telinga, ya, luar dan dalam dengan jempol dan jari telunjuk beliau. Dan itu sekaligus saja, sekali usap saja. Kemudian sunat juga melebihkan sedikit dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Misalnya di wajah dilebihkan sedikit dari batas wajah, tangan dilebihkan sedikit dari siku misalnya, kaki dilebihkan sedikit dari atas mata kaki, dan seterusnya. Jadi dilebihkan ini gunanya adalah untuk memperpanjang cahaya yang akan nampak di akhirat nanti ketika kaum muslimin sudah dibangkitkan, dan disitulah Nabi mengetahui mana umatnya dan mana yang bukan umatnya, karena dari cahaya anggota tubuh mereka yang dibasuh. Gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian juga sunat wudhu itu berhemat air, karena Nabi SAW diriwayatkan berwudhu hanya dengan dua telapak tangan airnya gitu. Dalam bahasa Arabnya mud. Kemudian mandi beliau hanya dengan satu sok atau satu gantang air. Kira begitu. Jadi boleh dikatakan kalau kita pakai ukuran liter atau kayak beras gitu ya. Jadi berwudu cukup dengan satu tekong beras. Kalau bermandi cukup dengan 2 liter beras atau satu gantang beras. Maksudnya satu gantang air ya. Satu gantang air. Nah, itu mandi beliau. Begitu hemat beliau memakai air ya. Dan ini ada di hadis yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan sunat kita berdoa ya, setelah berwudu dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal sampai situ. Kalau dilanjutkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya bagus, karena ada tambahan di hadis yang lain. Tapi minimal kalau memang waktu terbatas dan sebagainya, minimal kita doanya itu adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Dan kalau sudah itu yang kita lakukan setelah berwudu dengan cara yang sempurna, maka kita dijamin insyaallah dibukakan semua pintu surga, dan kita tinggal milih dari pintu mana kita masuk. Dan yang terakhir termasuk sunat wudu juga adalah solat wudu. Jadi solat sunat wudu setelah berwudu itu termasuk dalam rangkaian sunat wudu, dan mungkin barangkali ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia ya, tidak terbiasa kita dengan solat sunat wudu ini. Tapi inilah yang menyebabkan, salah satu sebab ya, Bilal didengar langkah kaki terompa atau suara bunyi terompanya di surga itu karena salat sunat wudu ya. Dan kemudian dalam hadis juga disampaikan siapa yang berwudu dengan sempurna dan salat dengan khusyuk ya, maka dia akan dimudahkan atau diberikan jaminan surga gitu, atau dibukakan baginya pintu surga. Dan juga dari riwayat mengatakan ampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi inilah hal-hal yang merupakan rukun wudu, ada 6 tadi, dan hal-hal yang merupakan sunat wudu ada sekitar 16. Jadi banyak sunat wudu ini, maka semampu kita ya, sesuai dengan waktu yang tersedia, itu kita mengerjakan sunat-sunat tersebut agar kemudian wudu kita sempurna, dan juga kita punya investasi akhirat yang
nanti kita menyesal seandainya kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan padahal kita bisa, cuma karena hanya malas saja kemudian kita kehilangan begitu banyak pahala yang seharusnya bisa dengan mudah kita kerjakan dan kita laksanakan. Jadi ini review yang pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada malam hari ini ada 2 tema yang akan kita sampaikan, yaitu makruh wudu, dan ini sebenarnya kebalikan dari sunat saja kalau makruh ini, jadi tidak banyak pembahasannya. Kemudian yang berikutnya adalah nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, serta yang dianggap membatalkan wudu tapi tidak membatalkan wudu. Jadi itu yang akan kita sampaikan insyaallah. Makruh wudu, kemudian yang membatalkan wudu, serta yang dianggap membatalkan wudu padahal tidak membatalkan wudu. Jadi malam ini kita sempurnakan pembahasan tentang wudu dengan mempelajari makruh yang membatalkan dan yang sebenarnya tidak membatalkan. Ya, berarti boleh dan tidak membatalkan wudu. Cuma kebanyakan masyarakat menganggap itu adalah hal yang membatalkan wudu. Barangkali itu untuk review. Jadi nanti setelah ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan waktu yang tersedia cukup sampai ke akhir yang kita targetkan, yaitu hal-hal yang dianggap membatalkan wudu tapi tidak membatalkan wudu. Baik Ustaz, tadi keluarga sip ya sudah direview oleh Ustaz sunnah-sunnah wudu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kita break dulu sebentar ya Ustaz. Ya. Sebentar kita akan break, nanti akan kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, tadi kita sudah mereview ya pembahasan kita pertemuan di sebelumnya, dan kita lanjutkan kembali nih pembahasan kita. Tadi sudah diberikan clue-nya nih oleh Ustadz, yaitu makruh, kemudian yang membatalkan, dan sebenarnya tadi yang membatalkan dia tidak membatalkan tapi orang mengiranya itu membatalkan ya Ustaz ya? Ya, tidak membatalkan, dikira membatalkan. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pembahasan kita malam hari ini ada 3 ya, tapi yang satu sebenarnya sangat ringkas, simpel, yaitu makruhat atau yang dimakruhkan dalam wudu. Inti daripada pembahasan ini adalah kebalikan dari makruh itu adalah sunat. Jadi kalau sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Jadi berarti makruh adalah kebalikan dari sunat. Maka kalau kita meninggalkan sunat wudu, berarti kita melakukan yang makruh. Kira-kira begitu. Jadi makruh bagi orang yang berwudu meninggalkan sunat-sunat wudu. Itu kesimpulannya. Makruh bagi yang berwudu meninggalkan sunat-sunat wudu. Jadi sebaiknya semua yang kita sampaikan di sunat-sunat wudu tadi itu semuanya kita kerjakan. Berarti ketika kita tinggalkan salah satu sunat itu, berarti itu termasuk makruhatul wudu, termasuk yang makruh di dalam berwudu. Jadi tatahaqqaqul karahiyatu bitarki sunnah. Terrealisasi makruh itu dengan meninggalkan yang sunat, karena makruh adalah lawan sunat. Jadi mengerjakan sunat berarti mengerjakan sunat berarti meninggalkan makruh. Sebaliknya meninggalkan sunat berarti mengerjakan makruh. Jadi ini aja kesimpulan dari pembahasan makruh wudu gitu ya. Adapun pembahasan berikutnya adalah nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu berarti yang membatalkan wudu. Ini penting. Ini sangat perlu. Ini mirip seperti pembahasan rukun ya. Rukun.
Jadi rukun adalah wajib dikerjakan, kalau ditinggalkan berarti batalah wudhu kita atau tidak sah wudhu. Berarti tidak dianggap kita berwudhu. Adapun yang nawaqidul wudhu ini adalah setelah sah wudhu kita, terus terjadi hal-hal berikut ini, maka wudhu yang sah tadi menjadi batal dan kita harus berwudhu lagi. Jadi itulah yang akan kita pelajari di nawaqidul wudhu, yang membatalkan wudhu. Yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan, depan atau belakang, itu membatalkan wudhu. Ini kiasan sebenarnya, ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Mencakup beberapa hal. Yang pertama, BAK, ya, buang air kecil. Jadi kalau sudah BAK seseorang, keluarlah dari depan gitu ya, air, maka itu membatalkan wudhu. Ini semua sepakat ulama. Demikian juga dari belakang, yaitu BAK. BAB maksudnya. Jadi BAK dan BAB ini adalah membatalkan wudhu karena dia keluar dari dari dua jalan. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, auja ahadum minkum minal ghaid, ya, atau datang salah seorang kamu dari ghaid. Ghaid itu disebutkan di sini kinayah atau kiasan, ya, kiasan an qada'il hajah, ya, kiasan buang hajat, ya, buang hajat, ya, yaitu baul wa ghaid, yaitu BAK dan BAB. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa yang membatalkan wudu itu seseorang datang dari kamar kecil gitulah, datang dari qada'il hajah, dan itu mencakup BAK dan BAB. Berikutnya yang juga termasuk keluar dari dua jalan itu adalah buang angin. Buang angin. Ya, ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, tidak diterima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, datanglah seorang laki, berkatalah seorang laki-laki dari Hadramaut, mal hadath ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas di sini wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, fusaun au duratun. Maksudnya fusa itu adalah buang angin yang tidak berbunyi, duratun buang angin yang berbunyi. Itu kira-kira. Jadi Abu Hurairah menyampaikan salah satu bentuk hadas, ya, yaitu buang angin. Walaupun jelas tentu hadas itu adalah semua yang membatalkan wudu, itu termasuk hadas kecil karena memang harus berwudu. Karena berwudu itu adalah bersuci dari hadas kecil. Tapi salah satu bentuknya, satu contohnya, dan itu dipahami langsung oleh orang yang bertanya, itu adalah buang angin. Baik terdengar ataupun tidak terdengar. Kalau terdengar namanya duroto, kalau tidak terdengar fusa. Ini. Yang bentuk yang lain atau jenis yang lain dari yang keluar dari dua jalan itu ada namanya mani. Tapi mani ini sepakat ulama ini mewajibkan mandi, bukan sekedar membatalkan wudhu dia. Tapi dia harus mandi, wajib mandi. Jadi dia termasuk hadas besar. Tapi tetap saja berarti kan wudhu. Jangankan wudhunya, dia berarti hadasnya bukan hanya sekedar hadas kecil tapi hadas besar, sehingga keluar mani jelas membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi. Kemudian madhi, kalau madhi hanya mewajibkan wudhu saja, jadi membatalkan wudhu saja. Kalau madhi itu cairan yang keluar ketika syahwat. Kalau mani tentu cairan yang keluar di puncak syahwat. Jadi kalau keluar madhi, ya, keluar madhi oleh sebab hal tertentu, maka itu membatalkan wudhu. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa madhi itu secara dia najis seperti BAK, ya, pipis dan juga BAB itu sama. Madhi ini juga najis dan harus dibersihkan kalau terkena pakaian. Itu. Jadi keluar madhi membatalkan wudhu.
Juga wadi, kita juga sudah belajar wadi ini keluar setelah pipis biasanya. Setelah pipis BAK tuh ada yang keluar lagi, itu namanya wadi. Jadi sama aja statusnya dengan BAK, dia najis dan membatalkan wudhu gitu. Kemudian yang termasuk ya, tapi ini semua adalah hal-hal yang dianggap atau diapakan oleh para ulama dia membatalkan wudhu karena keluar dari dua jalan, baik itu cairan ya seperti BAK, madhi, mani, wadi, ataupun gas ya seperti buang angin, nah itu ya, ataupun BAB. Nah, intinya semua yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudhu. Yang kedua yang membatalkan wudhu juga adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang nyenyak. Jadi tidur nyenyak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya tidak nyenyak, maksudnya dia masih terdengar ada orang bicara, ada orang ini, nah itu belum batal wudhu. Telayang-telayang gitu kata orang ya, itu tidak batalkan wudhu. Tapi kalau sudah nyenyak, tidak tahu orang dia dipanggil pun orang dia tidak dengar lagi, tidak sadar lagi dia, itu sudah membatalkan wudhu. Dan itu pun ada pengecualian sebenarnya, yaitu kalau dia tidur nyenyak tapi duduk kokoh, nah itu tidak batalkan wudhu. Berarti tidur nyenyaknya selain dari posisi duduk kokoh. Secara umum Nabi SAW bersabda, Nabi menyuruh para sahabat apabila mereka memakai khuf itu sepatu ya, sepatu kulit yang kalau mereka musafir itu mereka boleh berwudu itu cukup dengan mengusap sepatu kulit itu saja, dan itu 3 hari 3 malam ya, dengan syarat tentu tidak dilepas, dipakai terus ya. Illa min janabatin, kecuali kalau junub memang harus dilepas dan mandi, terus dipakai lagi boleh. Tapi kalau tidak junub, lakin min goitin wa baulin wa naumin ya, gara-gara BAB, BAK atau tidur, itu tidak perlu dibuka atau tidak perlu tidak perlu dibuka dan cukup diusap saja. Berarti dari hadis ini diketahui bahwa BAB, BAK dan tidur itu membatalkan wudhu. BAB, BAK dan tidur membatalkan wudhu dan tidak perlu membuka sepatu, cukup di wudhu dengan mengusap sepatu. Itu. Adapun kalau dia tidur dalam kondisi duduk kokoh, ya duduk, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhirah. Para sahabat Nabi itu biasanya menunggu isya yang terlambat. Isya itu maksudnya sholat isya kadang-kadang juga diakhirkan Nabi, tapi kadang-kadang juga di waktunya. Tapi dari maghrib sampai isya mereka menunggu di Masjid Nabawi itu. Bayangkan mereka sudah bekerja seharian, kemudian sholat maghrib, itu udah capek tuh sambil menunggu isya, mereka tertidur hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai tertunduk kepala mereka. Jadi tahulah kalau kita orang tidur nyenyak itu kan tidak tegak kepalanya, udah nunduk gitu, malah sudah nampaklah tidur nyenyaknya itu. Tapi mereka duduk itu. Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka sholat ya, ketika sudah masuk isya mereka sholat dan tidak berwudu. Dan Nabi membiarkan saja. Dan tidak mungkin Nabi membiarkan sesuatu yang batal atau yang tidak sah atau yang haram ya. Pasti Nabi akan menegur dan menyuruh sahabat berwudu kalau memang itu membatalkan wudu. Tapi ternyata tidur duduk walaupun nyenyak ya, itu tidak membatalkan wudu, dan ini hadisnya hadis sahih. Ya, ini yang kedua, tidur nyenyak. Yang ketiga, hilang akal. Baik itu karena gila atau pingsan atau mabuk. Baik mabuknya itu juga karena disengaja, misalnya minuman keras, atau mungkin dia dibius ya gitu ya. Dibius sehingga hilang akalnya atau pingsan. Ini membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Dan sebenarnya tidur itu juga termasuklah, kalau orang udah tidur itu biasanya kan dia tidak berfungsi akalnya, mirip itu juga. Gitu.
Dan yang keempat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan tanpa alas atau tanpa perantara, ya, tanpa pakaian atau ini gitu, tanpa alas lah. Tangannya itu menyentuh kemaluan tanpa alas. Dan ini banyak hadisnya, dan hadisnya ini sebahagian besar adalah sahih. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Kemudian karena ada beberapa riwayat hadis di sini. Ada juga yang ini ada beberapa riwayat kita ada yang mirip-mirip. Nah, di sini ada juga yang memisahkan laki-laki dan perempuan tapi sama-sama membatalkan wudu. Ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Siapapun laki-laki yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Dan siapapun perempuan yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Jadi mau laki-laki mau perempuan kalau menyentuh kemaluan tanpa alas, maka dia wajib berwudu. Nah, inilah pendapat jumhur. Dan memang di sini disebutkan alas tidak pakai alas ini memang ada riwayatnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man afdha bi yadihi ila dzakarihi laisa dunahu sitrun faqad wajaba alaihi wudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa ada alas, pembatas, sitrun. Nah, pembatas antara tangannya dan kemaluannya, maka wajib alaihi wudu, dia harus berwudu. Berarti kalau ada pembatas atau ada alas, itu tidak batal wudu. Tapi menurut ulama Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan atau yang meriwayatkan tentang seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, apakah seorang yang menyentuh kemaluannya dia harus berwudu? Nabi menjawab, tidak. Itu kan bagian tubuhnya gitu. Nah, itu kan bagian tubuhnya. Jadi tidak sama dengan dia menyentuh tangannya, kakinya, tidak perlu wudu. Tapi kalau dilihat riwayatnya, maka yang kuat riwayatnya adalah hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi memerintahkan orang yang menyentuh kemaluan itu berwudu. Nah, inilah hal-hal yang boleh dikatakan sepakat ulama, kecuali tadi yang bagian terakhir ya, ada sedikit perbedaan dengan Hanafiyah, bahwa hal tersebut membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Nah, jadi kita ulangi kembali sehingga nanti tinggal satu bagian terakhir lagi saja, yaitu yang dianggap membatalkan wudu padahal tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu yang keluar dari dua jalan, baik itu BAB, BAK, buang angin, madi, mazi, mani gitu ya, wadi. Ini semuanya membatalkan wudu. Kemudian tidur yang nyenyak tapi dalam posisi yang selain duduk kokoh. Kemudian hilang akal seperti pingsan atau mungkin gila ayan gitu ya. Kemudian mabuk dan seterusnya yang menghilangkan akal baik sengaja pun tidak. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa alas. Nah, ini semua membatalkan wudu. Barangkali ini dalam pembahasan kita di sesi ini. Nanti sesi terakhir insyaallah kita akan menyampaikan hal-hal yang dianggap membatalkan wudu padahal tidak membatalkan wudu. Nah, atau yang kuat pendapatnya adalah tidak membatalkan wudu. Baik Ustaz, terima kasih ya. Di segmen kedua sudah kita bahas Ustaz tadi, dan akan kita lanjutkan nanti di segmen ketiga, segmen terakhir. Kita rehat sejenak dulu ya, dan ada yang mau lewat berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali nih di segmen ketiga, ini segmen terakhir. Tadi sudah mereview di segmen pertama, kemudian juga di segmen kedua hal-hal yang membatalkan. Ini kita lanjutkan kembali di segmen ketiga. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi atau segmen terakhir ini kita akan mempelajari
sesuatu yang sebenarnya tidak membatalkan wudhu, tetapi sebahagian ulama barangkali atau sebahagian orang menganggap ini batal wudhu. Jadi yang lebih kuat pendapatnya insyaallah pada dalam hal-hal berikut ini itu adalah tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, ini agak terkenal ini di Indonesia, khususnya karena kita memang mazhab populer itu mazhab Syafi'i ya. Dan dianggap menyentuh wanita tanpa pembatas atau tanpa alas gitu ya, bersentuhan kulit laki-laki perempuan gitulah, itu membatalkan wudhu. Tapi ternyata hadisnya hadis sahih, banyak riwayatnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu qabbalaha wa huwa shaim, menciumnya dan Rasul dalam keadaan puasa. Wa qala, dan Rasul bersabda, innal qiblata la tanqudul wudu'a wa la tuftirus shaima. Mencium tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Nah, gitu. Berarti ini ada hubungan juga dengan ibadah puasa. Jadi bukan sekedar menyentuh, malah mencium istri, tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian dari Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, aku kehilangan Nabi pada suatu malam, minal firash, dari tempat tidur. Ya, enggak nampak, enggak ada lagi di tempat tidur. Dicari-cari sama Aisyah. Faltamastuhu fawada'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Maka aku mencari dia karena hari gelap, tidak nampak, dan tersentuhlah oleh Aisyah dengan tangannya itu telapak kaki Nabi, dan Nabi sedang sholat masjid itu kan dekat samping rumah Nabi ya. Wahuma mansubatani, telapak kaki Nabi itu dalam kondisi sujud ya, maksudnya itu kan kalau orang sujud itu kan telapak kakinya ditegakkan ya, telapak kakinya itu yang disentuh oleh Aisyah. Dan terdengar Nabi berkata di sujudnya itu, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik, a'udzubika min afatika min uqubatik, a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama sta'ita 'ala nafsik. Ini sering dibaca oleh imam di salat, di doa-doa kunut ya, kunut tarawih biasanya atau kunut witir ya. Sering dibaca doa ini. Dan Nabi membacanya ketika sujud. Dan juga Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Diriwayatkan Nabi mencium sebahagian istrinya, ya maksudnya mencium beberapa kasus, dan itu bukan satu dua orang istri ya, berulang kasusnya dengan istri-istri yang berbeda. Kemudian kharaja ila shalah, keluar salat untuk pergi salat, wa lam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Nah, jadi ini hadis-hadis riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar bersentuhan lagi ya, tapi juga mencium istrinya tanpa batas, tanpa alas, tapi beliau tidak berwudu. Jadi yang lebih kuat pendapatnya insyaallah bersentuhan laki-laki perempuan itu tidak membatalkan wudu, tapi syaratnya ada, tidak dengan syahwat. Nah, kenapa tidak dengan syahwat? Kalau dengan syahwat batalkan wudu, karena syahwat akan membawa atau menyebabkan keluar madhi, dan madhi sepakat tadi ulama bahwa keluar madhi membatalkan wudu. Jadi kalau syahwat, lebih baik dia berwudu, karena dia bisa menyebabkan keluar madhi. Nah, ini yang pertama. Jadi sekitar menyentuh tanpa syahwat, ini tidak membatalkan wudu insyaallah.
Yang kedua yang sering juga dianggap membatalkan wudhu itu adalah keluar darah. Keluar darah seperti terluka, bekam, atau ini apa namanya, mimisan ya, mimisan. Ternyata dalam hadisnya athar para sahabat termasuk dari Hasan berkata, mazalal muslimuna yusalluna fi juruhatihim. Kaum muslimin senantiasa atau kebanyakan memang sholat dalam keadaan terluka. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, banyak kejadian ya kaum muslimin yang terluka dalam perang, mereka sholat dalam kondisi terluka dan berdarah, ya, gitu. Ya, dan ada disebutkan di sini beberapa nama sahabat, ya. Ibnu Umar misalnya, ya, keluar darah, beliau tidak berwudu, ya, tidak berwudu. Maksudnya keluar darah karena apa tadi? Karena luka, karena bekam atau mimisan dan sejenisnya, itu tidak membatalkan wudu. Ibnu Abi Aufa juga sempat muntah darah, dan beliau sholat dan tidak berwudu. Dan Umar bin Khattab sholat dalam kondisi kan ditikam ketika sholat subuh itu, kan berdarah itu, tapi beliau lanjutkan sholatnya. Itu. Jadi bukan hanya sekedar tidak membatalkan wudu, tapi juga tidak membatalkan sholat. Kira begitu. Tidak membatalkan sholat. Yang berikutnya yang tidak membatalkan wudu juga adalah muntah. Muntah. Jadi kalau orang muntah, ya dia tidak membatalkan wudu. Dia muntah itu. Kalau muntah barangkali ini ya istilahnya itu muntah yang berubah itu kan nanti dia jatuhnya bisa ke najis, dan itu tidak perlu dia berwudu, jadi dia bersihkan saja najis gitu. Beda dengan BAB BAK yang keluar najis tapi dia sekaligus berhadas sehingga dia harus. Tapi kalau bisa dia misalnya dia menginjak BAB atau BAK hewan ataupun orang, itu dia tinggal membersihkan kakinya dari najis itu dan tidak perlu berwudu karena bukan dia yang BAB dan BAK gitu. Yang berikutnya yang juga dianggap membatalkan wudu, tapi jumhur ulama tidak menganggap itu membatalkan wudu, adalah memakan daging onta. Tapi di sini memang ada khilafiyah nih makan daging onta ini. Ada sebahagian ulama yang memang membatalkan wudu kalau makan daging onta. Padahal daging yang lain tidak gitu ya, karena memang ada hadis-hadisnya. Tapi jumhur ulama tidak menganggap itu membatalkan wudu. Jadi memakan daging onta ataupun daging itu tidak membatalkan wudu. Ini yang berikutnya ada yang menarik, adalah ragunya seorang yang berwudu apakah dia sudah batal wudu atau tidak, itu tidak membatalkan wudu gitu. Jadi kondisi seseorang ragu, saya tadi udah batal wudu atau enggak ya gitu. Itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Tapi banyak orang yang dia berwudu lagi. Kenapa tidak membatalkan wudu? Karena sebenarnya ini ada kaidah fikih di sini, ada kaidah fikih yang dia bisa masuk ke dalam bab-bab, banyak bab ibadah, ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyaki, ya. Keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan. Berarti kasusnya kayak gini, dia yakin sudah berwudu, kan udah berwudu tuh, dia sudah sholat ini, tapi setelah berlalu waktu dia jadi ragu, wudu saya sudah batal belum ya? Maka keyakinan dia berwudu tidak bisa hilang kalau dia ragu batal. Tapi beda kasusnya kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya misalnya dia sudah batal wudunya dan dia udah tahu dia udah batal wudu. Seberlalu waktu dia ragu, saya sudah berwudu lagi atau belum ya? Kalau itu
Justru sebaliknya, dia harus berwudu. Karena yang dia yakini adalah dia sudah batal wudu. Yang dia ragu dia sudah berwudu atau belum. Maka aslinya adalah keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Maka kalau dia yakin berwudu, ragu batal, berarti dia tidak batal wudu. Dia lanjut aja sholat. Nah, dan namanya ragu ini kan 50-50 gitu ya. Nah, kalau dia yakin atau mendekati yakin itu enggak, ya itu berarti dia sudah batal wudu. Tapi ini kan ragu itu memang dia enggak ada yang membuat dia meyakini dia sudah batal wudu gitu. Dan ini hadisnya sebenarnya ada dalam masalah sholat. Jadi Nabi SAW mengatakan idza syakka ahadukum fi sholatihi, kalau salah seorang kamu ragu dalam sholatnya apakah keluar sesuatu atau tidak, maksudnya buang angin, fala yansorif, maka jangan dia keluar dari sholatnya, jangan dia batalkan sholatnya hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, sampai dia dengar suara atau dia mendapati bau, atau mencium bau. Jadi sampai begitu kalau seorang ragu, saya buang angin atau enggak. Kalau dia enggak mencium bau atau tidak mendengar suara, ya udah berarti dia tidak berhadas atau tidak buang angin gitu. Tapi kalau ragu ya, tapi kalau udah yakin buang angin walaupun enggak dengar suara, enggak ada mencium bau, ya kalau sudah yakin ya harus batal lah sholatnya, sehingga dia harus mengulang lagi wudunya dan masuk lagi dia ke sholat tersebut. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang ragu nih. Nah, sehingga kita tidak dipermainkan oleh setan dengan was-wasah, ragu-ragu gitu. Yang berikutnya yang keenam, ada juga yang mengatakan kohah fis shalah la tanqudul wudu. Ada juga yang menganggap bahwa tertawa terbahak-bahak ketika sholat itu membatalkan wudu. Jadi bukan hanya membatalkan sholat tapi membatalkan wudu juga. Tapi ternyata ini tidak. Jadi dalilnya lemah. Ya, dalilnya lemah bahwa tertawa terbahak-bahak itu membatalkan wudu. Jadi dia tidak membatalkan wudu, tapi dia hanya membatalkan sholat. Dan yang ketujuh, ada juga yang menganggap memandikan mayat, memandikan jenazah wajib dia berwudu. Nah, enggak. Memandikan jenazah tidak membatalkan wudu, kecuali misalnya ya dia tersentuh atau menyentuh, maaf ya, yang tadi membatalkan wudu itu ya, kemaluan. Nah, itu ya jelas. Tapi kan setahu kita kalau jenazah itu dimandikan, ya kita beralas tangan kalau untuk mencebokkan dan seterusnya. Nah, jadi tidak membatalkan wudu. Tetapi apakah setelah memandikan jenazah itu sunat berwudu? Ya, sunat berwudu, tapi dia tidak mewajibkan wudu. Karena beda antara sunat. Jadi wudu ini kan kalau batal wajib kita berwudu. Tapi kalau nggak batal kemudian kita berwudu saja bisa nggak? Boleh ya, nama boleh tajdidul wudu bisa. Ya, istilahnya memperbaharui wudu boleh. Nah, ada alasan atau tidak alasan kalau kita berwudu lagi boleh. Nah, cuma jangan sampai nanti kita menganggap itu sesuatu yang membatalkan dan kita jadi susah. Padahal sebenarnya kita dipermudah oleh Allah SWT atau oleh ulama dengan menyepakati hal-hal yang membatalkan wudu ini saja. Selain ini kita tidak mesti berwudu lagi. Tapi kalaupun berwudu, ya namanya wudu sunat dan tajdidul wudu. Ya. Kira-kira inilah pembahasan kita pada malam hari ini, sehingga dengan demikian sudah selesai kita mengkaji rukun wudu, sunat wudu, makruh wudu, yang membatalkan wudu dan yang sebenarnya boleh saja kita lakukan ketika berwudu dan itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan untuk kajian malam ini. Baik Ustaz, dan ini luar biasa sekali ya pembahasan kita di malam hari ini. Ya, kalau di Dakwatuna kita membahasnya dari dasar, matematik dan berkelanjutan, dan mudah-mudahan nih keluarga sip ya, semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam ya, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz atas kedatangan dan ilmunya sehingga bisa berbagi sedikit pada kita. Dan kalau gitu keluarga sip ya, Ustadz Haji Zuradi Resi dan sahabat saya Nafa Fati pamit dari spesial program Dakwatuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.